everybody, my name is Nagel and welcome back to Nagel Space. Waduh, baru opening udah heboh aja nih tamu-tamunya nih. Harus heboh. Aduh, ini kalau bagi teman-teman yang belum tahu nih, Nagel sekarang lagi ditemenin sama dua orang kece yang kebetulan temennya Nagel juga. Nih, yuk kita sambut saja Mas Reza dan Mas Yasir. Halo. Kita buka dulu ya. Monggo. Itu dia. Akhirnya datang juga ke studio Nagel Space. Yoi, setelah sekian lama. Kita kan waiting list udah lama banget. Waduh. Tapi baru kali ini diundang. Kayaknya narasumbernya Nagel Space itu kan kece-kece, Benar. keren, Inspiratif. Yoi, dan tentu saja edukatif. Betul. Waduh, mantap. Kita juga harus kasih edukasi. Oh ya benar. Makanya Pasti kita dong. diundang. Pasti dong. I feel like you guys are going to give a lot of things for our audience today. So look forward to it. Watch until the end of the video. Sekarang nih kan lagi musim pandemi nih. Nagel sebenarnya mau nanya-nanya nih Mas. Oke, nanya apa ke saya dulu apa ke Mas Reza dulu nih? Kita nanya dari Mas Reza dulu deh. Kakak kali ya, kalau Mas kayaknya tua. Iya tua. Ini Mas Reza saya kayak sih. Kalau panggil Om gimana boleh nggak? Jangan. Om, umur saya baru 29, ingat ya? Saya 27. 23 tahun lalu. 3 tahun yang lalu. Parah. Oke, silahkan. Gimana? Oke. Pertama nih, Nagel pengen nanya. Kayaknya kok Mas Yasir Aku sama Mas terpesona Reza- sama kecantikan Naga. Iya ya. Hari ini cantik banget ya. Soalnya beda guys, kalau Iya, biasa betul. Nagel Space kalau ketemu nih, kok rambutnya pertama saya langsung komenin rambutnya baru Oke. soalnya. Dandan loh dia buat ketemu kita. Oh enggak juga ya? Biasanya. Maaf guys, aku malu guys, bentar. Oke, silakan ke Mas Reza dulu. Saya diem dulu deh. Nagel pengen nanya sih sebenarnya, kok kalian udah lama gak ketemu jadi makin kece aja sih? Peres. Soalnya ini Mas Makin Yasir juga tiba-tiba kece. jadi tambah six Oh, pack iya. nih. Oh iya dong, kan Sibuk mengisi banget. waktu pandemi Betul. dengan berolahraga. Saya juga. Asik. Six packnya. Dia juga sispek, roti sispek. Betul. Tuh, Yasir kenapa kok bisa six pack sih sekarang? Kok jadi saya yang Tadi ditanya? kita Nagel. Oh gitu. Gantian Oh iya, ini. sebenarnya ini buat mengisi waktu luang aja. Seperti yang Nagel lakukan, yaitu ngobrol kayak gini. Ini kan mengisi waktu luang kan, melakukan sesuatu yang berfaedah, ngobrol, sharing untuk sesuatu yang inspiratif. Sama, saya juga mengisi waktu luang. Ngapain lagi? Ya udah saya olahraga aja gitu. Nih, Nagel sempat lihat tuh di Instagramnya, main olahraga. boxing, Yoi. terus juga sepeda gitu nggak Ya sih? itu olahraga yang bisa saya lakukan. Oh iya, Gitu. aduh, mantap. Keren. Kalau Mas Reza gimana nih kegiatan Ya ini? alhamdulillah di kegiatan pandemi ini kerjaan juga masih ada gitu ya. Alhamdulillah. Jadi sibuknya kerja gitu, Oh. kerja pulang. Kerja udah. pulang, Cuannya banyak makan, dong. Kerja pulang makan, Istirahat. Karena jaga daya tahan tubuh. Iya. Kan makan tuh penting untuk jaga daya tahan tubuh. Selain itu juga suplai vitamin juga. Dan istirahat. Istirahat. Betul. Ini Kerja, teman-teman pulang, mahasiswa tidur, nih. istirahat. Benar. Ini Tidur sama istirahat teman-teman. beda tipis ya. Guys, teman-teman mahasiswa kalian harus inget-inget, Ya. jangan cuma kerja melulu tapi istirahat juga harus dijaga. Setuju Betul. banget. Kalian jangan deadlining terus dong. Ayo dong, kita istirahat yang cukup. Betul. Ini curhat ya. Aku terekspos. BTW guys nih, gue kangen banget sama kalian. Kita juga kangen. Kita juga Ayo, kangen. guys. Di sini sebenarnya Nagel yang nanya ke kita, tapi kita yang pengen nanya gitu sama Nagel ya. Aduh, jangan dong. Jangan Ini dong, ntar kali-kali kita hostnya harus kebalik. jadi Oh, iya, nih. narasumber. Hostnya kebalik nih. Betul. Nagel tuh kangen banget sama kalian, apalagi sama Mas Reza ya. Karena dulu Nagel sering nangis kalau lagi diajarin sama Mas Reza. Gimana sih dulu Mas Reza ngajarinnya? Aduh, jadi kalau teman-teman yang belum tahu nih ya, Mas Reza itu sebenarnya coach public speaking yang Nagel, dan alhamdulillah sekarang udah ada perkembangan. Gimana Mas? Oke. Keren lah. Wey. Udah berani natap kamera, udah bisa tawa-tawa, udah ngomong berani di depan mic. Ya iyalah. Siapa dulu? Asik. Terus. Makasih loh udah diajarin. Sama-sama. Emang kamu juga udah punya bakat sebelumnya Nagel. Yo Jadi iya emang. Tinggal ngasah dikit Diasah langsung. dikit, ibarat kata pisau harus diasah biar tajam. Kita masih mau nanya-nanya nih sama Iya. Mas Reza sama Mas Yasir juga. Uh-huh. Tadi kalau nggak salah nih Nagel dengarnya kegiatan di luar kerja itu aman, terus kegiatan kerjanya juga lumayan lah. Tapi kalau pacar gimana nih? Apa kabar? Aduh. Reza duluan Bisa jawab. di itu nggak? Nih, gituin ya.
Jawab ya. Ya, Agak privacy sih iya, sebenarnya. itu sebenarnya mungkin di kontrak tadi nggak ada ya tulisan tanya dia. Tapi harus dijawab ya. Ya kalau misal pacar mudah-mudahan muncul di Nuggle Space ada yang mau mendaftar. Oh ya, ada yang daftar. mau kenal. Masih jomblo cuy. Gitu. Masih jomblo, ukti-ukti. Assalamualaikum warahmatullahi Yasir masih wabarakatuh. jomblo atau tidak? Sudah ada. Oh, alhamdulillah. Ini Saya bagi sudah teman-teman ada. yang mau menemukan Mas Reza sama Mas Yasir ini ada di kolom deskripsi, silahkan langsung di follow aja Oke. Instagramnya. Syahriza 26. Yasir, nenek aman. Asik. Oh, kita udah ngomongin pacar, udah ngomongin kegiatan di luar kerjaan nih. Nagel sebenarnya kepo nih, gimana Kepo nih apa? kerjaannya nih? Masih lancar nih pandemi? Masih, Yasir lu. masih. Saya dulu. Boleh. Masih, alhamdulillah masih lancar. Kebetulan kan saya sama Reza kan satu corporate. Kompas TV, boleh nyebut Yes. ya. Ntar kalau nggak Boleh. bisa diikat aja. Oke. Ya jadi kita sama-sama satu stasiun TV di Kompas TV. Nah, karena itu TV berita dan harus masih menyiarkan informasi berita untuk masyarakat, jadi mau nggak mau kita masih terus kerja. Mau PSBB transisi, PSBB 2.0, tetap Betul. aja kita masih tetap jalan kerja. Tapi enaknya itu kantor kita benar-benar alhamdulillah banget menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Betul. Tracing, ada teman yang terkena COVID-19 langsung di tracing, langsung dilakukan swab test, langsung dilakukan karantina mandiri sehingga pola kerjanya juga lancar, informasi yang kita berikan kepada masyarakat juga tetap terlaksana, tapi protokol kesehatan tetap dijalankan dengan ketat. Mantap. Gitu. Betul banget. Nah, nambahin kebetulan juga saya juga sebagai produser di Kompas TV. Jadi di produksi Kompas TV untuk memproduksi berita, saya di Kompas Siang, produksinya siaran di Sapa Siang, itu dibagi jam untuk bikin beritanya. Dibagi waktunya untuk para produser, hari ini masuk, ada yang work from home, ada yang di kantor kayak gitu. Jadi memang sangat dibatasi jumlah manusia yang ada di kantor gitu. Untuk apa? Tujuannya untuk supaya bisa jaga jarak dan patuh sama protokol kesehatan gitu. Begitu, kayak baju saya ini, jaga jarak. Jaga jarak, teman-teman harus selalu ingat untuk jaga jarak. Tuh, benar. Asalkan hati jangan dijaga jaraknya. Gitu. Ini curhatan hati seorang jomblo ini apa gimana ini? Kita nanya, emang Nagel udah punya pacar belum? Waduh, tit. Oh iya, sensor ya. Langsung disensor ternyata. Ayo Iya, lanjut. iya. Yuk lanjut. Tadi kerjaan juga baik ya, berarti udah Alhamdulillah. nerapin protokol Alhamdulillah. COVID, juga udah ada pembatasan ya, manusianya ada berapa yang di dalam gedung. Nagel juga pengen nanya nih sebenarnya, karena Mas Yasir sama Mas Reza ini kan seorang jurnalis yang berbakat, presenter yang berbakat, Amin. yang sangat hebat. Nagel Amin. pengen tahu nih, Amin. gimana sih cara jadi seperti Mas Reza dan Mas Yasir? Kan ini pasti ada teman-teman Nuggle Space di luar sana yang pengen jadi jurnalis, yang pengen jadi presenter, yang gitu. Ada gak sih kriteria atau persyaratannya mungkin? Reza dulu. Mas Reza. Yasir dulu. Oh, saya dulu ya. Mas Reza. Nggak, sebenarnya segala persyaratan itu kayak namanya, justru saya juga masih belajar sampai sekarang gimana jadi jurnalis yang hebat, bagaimana jadi jurnalis yang kece dan sebagainya. Buat teman-teman mungkin fresh graduate ini saya bisa sharing dari pengalaman yang udah saya laluin adalah pada saat itu pertama yang harus punya adalah percaya diri. Percaya diri. Cara bangun percaya diri gimana sih sebenarnya? Gampang kok, rajin aja ngobrol sama orang banyak. Rajin aja ngobrol di depan kaca. Fungsinya untuk apa? Fungsinya tahu gimana ketika kita menghadapi orang di depan kita untuk diajak bicara. Gitu. Kalau kita rajin ngobrol sama orang secara nggak langsung, kita bisa bertukar informasi. Dan yang pasti juga harus diisi sama misalnya menonton televisi, berita-berita, ataupun baca-baca seperti koran misalnya, ataupun sharing secara nggak langsung sama teman, sama orang yang lebih dewasa, berbicara apapun itu bisa menjadi sebuah berita atau informasi. Kalau menurut saya kayak gitu. Yang pasti pertama harus percaya diri, pasti semuanya bisa. Jadi nggak cuman dari, pokoknya rute tuh harus dari yang namanya percaya diri dulu. Betul. Dan nggak cuman pede doang dong. Betul. Pasti harus ada informasi, sebenarnya nonton TV, baca Betul, koran, betul. yang gitu-gitu. Kalau dari Mas Yasir gimana? Kalau saya sama, yang saya tambahkan poinnya adalah passion. Nah, ini penting, passion itu penting karena kalau pengalaman saya pribadi memilih jalan jurnalistik ini kan karena passion saya kan. Betul. Walaupun kuliah saya beda banget jurusannya yaitu gizi masyarakat, tapi akhirnya saya memilih passion ini gitu kan. Kuliah jauh-jauh 5 tahun gitu kan. Kuliah jauh-jauh 5 tahun gitu kan. Anjir, lama banget ya kuliah 5 tahun. Nagel dan juga teman-teman Nagel jangan mencontoh kuliah Sebutannya apa sih teman-teman Nagel ya? Guys aja. Oh, guys, Guys. jadi jangan dicontoh kuliah 5 tahun guys gitu.
Gitu kuliah udah 5 tahun capek-capek ya, Capek-capek. Oh, capek ya kuliahnya capek ya? bro, capek banget gitu tempat kuliahku capek. Tapi akhirnya tidak memilih kerjaan yang sesuai dengan jurusan saya, tapi itu tidak menjadi sebuah sebuah penyesalan karena justru itu membuat sebuah titik balik saya karena kerja sesuai dengan passion itu ternyata menyenangkan. Poinnya itu. Jadi ketika mau teman-teman atau teman-teman nagel yang di luar sana ingin jadi jurnalis, selain kepercayaan diri, tentuin dulu tuh nih jadi jurnalis, jadi presenter, passion gua apa enggak gitu. Kalau seandainya passion lu, nah baru tuh jalanin. Kalau bukan passion lu, mendingan jangan coba-coba gitu. Daripada setengah-setengah gitu. Nanti hasilnya juga setengah-setengah juga. Gitu. Wow, siap nih. Kalau misalkan teman-teman benar-benar mau jadi jurnalis, mau jadi presenter, dengarkan baik-baik saran dari Mas Reza dan Mas Yasir, karena ini real life experience from the expert themselves. Wih. Artinya, Ya itulah. Artinya, Berbicara soal pengalaman gitu Nagel sekarang juga justru anak-anak muda sekarang lebih banyak diuntungkan. Kenapa? Karena banyak media sosial sekarang bisa menggali informasi, cari informasi. Oke, di stasiun TV ini buka peluang untuk mencari reporter, misalnya menjadi seorang kameramen, menjadi seorang produser dan sebagainya. Dan lagi-lagi menjadi seorang jurnalis itu bukan melulu di depan layar, tapi ini adalah banyak support orang-orang yang ada di belakang layar juga gitu. Karena tidak mungkin ada seorang reporter kalau tidak ada seorang kameramen. Itu udah menjadi kesatuan dan tidak mungkin juga ketika ada reporter dan juga kameramen tidak mungkin ada bagian produser terus juga bagian MCR, CRO dan sebagainya, itu saling berkaitan satu sama lain. Kalau dulu senior saya bilang kalau kerja di dunia televisi itu ibaratkan sebagai koki, kita sebagai news presenter adalah penyajinya, sementara yang masak semua kokinya adalah teman-teman di belakang layar itu semua. Jadi teamwork itu benar-benar sesuatu yang diperlukan banget ya. Mutlak sih, karena berbicara soal industri televisi, ya jurnalis itu kan bagian dari industri televisi. Kita mengisi beberapa part of point di situ. Nah, kalau kita lihat industri televisi itu seperti yang disampaikan, tidak hanya jurnalis di situ, tapi ada bagian studio, ada yang bagian ngurusin teknisinya, gitu, ada yang bagian kameramennya. Semua itu harus ada koordinasi, begitu. Nah, teamwork itu penting sehingga pas on air semuanya lancar. Betul. Gitu. Bagian wardrobe yang nyiapin baju, yang make upin, gitu semua tuh banyak banget gitu. Nah, jadi teamworknya itu penting sih. Itu gitu. dia. Kenapa kalau saya berpikir adalah percaya diri dan juga tadi Yasir nambahin passion. Kalau kita udah percaya diri untuk ngebangun sebuah komunikasi, insya Allah semuanya lancar, semuanya gampang. Itu lagi media televisi, jurnalis semuanya adalah teamwork. Aku sampai speechless guys ini. Ya udah kita tepuk tangan dulu. Soalnya ini kan benar-benar gimana ya, kalau misalkan dari teamwork, terus habis itu dari dirinya sendiri juga, itu kayaknya sesuatu yang harus dibangun secara bertahap kan. Dan itu kalau setahu Nagel ya itu bukan proses yang mudah. Setuju. Kalau misalkan tantangan dalam membangun kayak gitu tuh apa aja sih dari Mas Yasir? Tantangan jadi jurnalis atau tantangan saya menjabarkan tantangan jadi jurnalis saja ya. Tantangan jadi jurnalis itu kita harus cepat memahami sebuah isu tertentu, sehingga balik lagi ketika lu nggak punya passion soal ini, jadi semuanya akan terasa berat karena kita harus memacu diri kita kayak memahami isu tertentu secara cepat dan juga akurat gitu. Contoh tiba-tiba ada isu soal obat vaksin COVID-19 telah diproduksi nih di Bandung gitu kan. Tiba-tiba goalnya adalah kapan sih realisasinya. Nah, kita harus secara cepat untuk mengetahui informasi itu secara cepat dan juga akurat sehingga kita tuh bisa membuat atau melakukan peliputan dengan baik. Begitu. Itu tantangannya. Terus itu yang lain mungkin lebih kepada menghadapi narsum, kadang-kadang narasumber kita tuh begitu kayak ada yang nyebelin, ada yang rese, ada yang judes begitu kan. Ada yang baik juga. Ada yang baik, kalau yang baik berarti enggak tantangan dong gitu. Kalau ada yang susah ditembus gitu kan. Jadi itu tuh tantangan tersendiri sih untuk menembus narasumber tertentu gitu. Tantangan di dalamnya ya siap-siap mental aja karena kalau di sebuah di jurnalisme yang saya alami selama ini,
senior dan bos-bos itu cenderung galak gitu. Waduh. Jadi kayak Curhat ya. Kayaknya ini mirip-mirip sama Mas Reza deh. waduh, iya Sama betul, Reza betul, deh. betul. Pas Ini- Mas Reza ngajarin kamu, itu kan ngomel-ngomel. Itu tuh jiwa jurnalistiknya tuh keluar itu di situ. Ini guys jangan tertipu ya guys. Meskipun ini mukanya imut-imut ganteng-ganteng ini sebenarnya fierce juga nih kalau lagi ngajar nih. Terus apa lagi nih? Itu sih. Ya, selebihnya sih menurut saya menyenangkan karena balik lagi ini kan passion saya kan. Jadi tantangannya itu tidak menjadi sebuah kendala berarti sih. Ya. Berarti selain dari kita harus catch up sama news itu quick thinking Yes, ya berarti betul. ya. Kita juga harus memiliki selain passion dan patient juga untuk betul. gimana ngadapin narasumbernya. Kadang-kadang agak ya gimana gitu. Betul. Dan kalau gue tambahin ya, Iya. dan Nenek dan juga Nagal, jadi kalau misalnya jadi jurnalis itu juga lo harus punya pola pikir banyak hal. Even lu nggak dapat satu semua narsum, tahu. even lu nggak dapat Baik narsum A lu nggak dapat, lu harus bisa putar otak apa menjadi solusinya. Dan lu juga namanya kita seorang reporter mencari sebuah berita, lu harus pinter nentuin angle berita. Caranya gimana nentuin angle berita? Lu bisa koordinasi sama produser misalnya. Oke, kayaknya biasanya kalau nentuin angle berita itu juga disesuaikan sama televisinya. Contoh, kalau TV berita sama TV entertain. TV entertain juga ada beritanya. Nah, itu biasanya angle beritanya banyak hal yang berbeda-beda. Karena dulu saya pernah di Transcorp, jadi pola angle beritanya sangat berbeda ketika dibandingin dengan Kompas dan juga News TV sebelumnya yang saya pernah bekerja di sana. Misal, di Trans TV itu, ini contoh kasus peliputan kampanye dulu Bapak Abu Rizal Bakri. Wih, Di gimana reportase pada saat itu peristiwa-peristiwa liputan kampanye ketemu masyarakat itu tidak terlalu banyak diambil. Tapi ketika Bapak Abu Rizal Bakri memberikan teddy bear, itu menjadi sebuah headline di reportase. Nah, angle-angle berita itu sebenarnya juga bisa menjadi salah satu daya tarik masyarakat untuk nonton berita. Nah, itu tentunya seorang reporter, seorang jurnalis, menurut saya perlu tahu apa angle berita yang enak untuk ditonton sama pemirsa gitu. Balik lagi, koordinasi sama produser, atau mungkin kita sering baca banyak informasi, kira-kira apa nih yang bisa digali lagi, apa nih yang bisa digali lagi. Kayak gitu sih. Betul. Wish, Saya mantep cuma banget. iya betul. Iya. Kayak ini dong, kayak Upin Ipin. Betul. Betul. Tapi semuanya Gitu. balik lagi jam terbang. Jam Ya, terbang. Itu jam terbang, karena di dunia televisi ini saya sangat yakin ketika kita mau belajar semuanya bisa saling bantu kok, even itu senior, junior, dan menurut saya dari senior pun bisa belajar dari junior. Kenapa? Dunia itu terus berputar. Asik. Terus pengalaman-pengalaman, informasi-informasi itu terus bergantian per hari, per bulan, per minggu dan sebagainya. Senior mungkin nggak punya media sosial, tapi juniornya punya, mencari informasi, kontak person dan sebagainya bisa lewat media sosial. Karena itu yang saya lakukan. Ketika saya nggak punya kontak person A, bagaimana dia punya media sosial nggak? Kita cari lewat, kita DM di media sosial. Itu menjadi salah satu cara dan trik juga buat reporter-reporter baru ketika sulit mendapatkan seorang narasumber. Gitu sih. Jadi semuanya saling berkaitan. Senior juga belajar sama junior, juniornya juga belajar bagaimana menulis berita yang baik dan benar. Kita bisa belajar sama senior. Senior pun bisa belajar dari apa yang lagi viral misalnya di media Lagi sosial. Viral banget. Udah lewat, udah bungkus di program ya. Jadi kayak gitu saling belajar satu sama lain sih sebenarnya. Dan beruntungnya saya kerja di dunia jurnalis ya, itu jadi banyak informasi baru-baru yang saya peroleh kayak gitu. Wih. Kita paling pertama dapat informasi. Yoi. Keuntungan menjadi seorang jurnalis itu. Begitu. Karena kan sebelum kita siarkan, kita tahu duluan, kita buat duluan beritanya. Tapi berarti asik dong ya jadi jurnalis. Oh, karena asik kalian banget. itu Silakan dicoba. Wes. Coba aja. Asik Cobain. asik banget. Soalnya kalau menurut Nagel ya, selain jadi kalian bisa mempelajari gimana sih cara public speaking dan sebagainya, kalian juga jadi tahu dong berita-berita yang terbaru kayak gimana. Dan kalau menurut Nagel ya, itu merupakan komitmen yang sangat besar dan membutuhkan banyak apa ya itu namanya, Effort. not just an effort but apa ya, Kemampuan. I forgot what the word is. Apa? Bukan kemampuan. Nah, kita skip dulu, nanti kalau kamu ingat baru kamu sampaikan lagi. Iya. Nah, sambil Naga berpikir, aku mau nambahin juga nih. Nah, Boleh. Banyak yang ditambahin ya Pak. Ini kayaknya kan tadi Naga nanya, Nggak apa-apa, sekalian iya. lah saya jawab begitu aja. Iya, Mas iya, lu yang ngomong. Kalau dari saya sebenarnya yang juga menjadi penting menjadi seorang jurnalis
apalagi jurnalis TV dan punya kesempatan untuk menjadi news presenter adalah bagaimana kita itu bisa memberikan informasi kepada publik. Betul. Sebenarnya itu tuh yang membuat kayak itu menjadi salah satu kebahagiaan tersendiri sih, kepuasan tersendiri menjadi seorang jurnalistik. Kita bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat, mereka langsung tahu informasi itu dari mulut kita, dari apa yang kita sampaikan, terus mereka bisa mengambil keputusan atau mereka bisa bermanfaat informasi tersebut. Itu tuh kayak sebuah hal yang tidak ternilai, Ciel. Keren kan bahasa gue. Ini Gitu. ini baru inget nih, akhirnya ingat lagi nih. Dari yang kata-kata yang Mas Yasir ini, Nagel jadi inget kalau jadi jurnalis itu juga butuh integritas. Itu dia. Nagel tahu salah satu permasalahan nih di dunia jurnalistik dan sebagainya itu adalah orang-orang tuh sering bikin hoax, sering bikin berita-berita yang palsu atau sering bikin ngambil angle beritanya itu salah. Jadi tuh nge-framing sesuatu yang baik menjadi sesuatu yang tidak baik. Oke. Itu pintar. Aduh, Nah, ini adalah tantangan terbaru jurnalistik di era sekarang, di era generasi milenial, di era digital platform yang banyak ini. Kita tidak hanya sebagai orang yang memberikan informasi kepada publik, tapi jurnalis TV, profesi jurnalis juga harus bisa menjadi tim verifikasi berita. Kita harus benar-benar mengklarifikasi, memverifikasi berita yang beredar di luar sana di media sosial apapun itu, sehingga masyarakat itu bisa teredukasi. Critical thinking itu penting kita lakukan. Caranya gimana? Seperti ada pemberitaan simpang siur soal isu A begitu kan. Nah, di tugas kita sebagai jurnalistik adalah bagaimana memberikan edukasi kepada masyarakat dengan mengklarifikasi berita tersebut, memverifikasi berita tersebut, sehingga apa yang kami sampaikan itu benar-benar bukan berita yang hoax dan juga mengedukasi masyarakat. Nah, sebenarnya tantangan jurnalis di era sekarang tuh lebih kepada ke situ, karena media sosial begitu banyak, orang bisa ngapain aja di media sosial, terserah jari mereka begitu kan, mau share apapun terserah mereka begitu. Nah, tugas kita apa? Ya memverifikasi itu, memverifikasi sehingga apa yang kita sampaikan itu adalah benar-benar yang valid. Nah, begitu. Nah, ini dia nih. Ini agak susah sih sebenarnya kalau ya gimana ya, kan kadang-kadang orang tuh cuman pengen melihat apa yang ingin mereka lihat kan. Jadi itu menjadi tantangan banget buat para jurnalis untuk mengatakan, guys, ini loh kebenarannya yang kayak gini, bukan yang kayak gitu. Ya kayak gitu. Tapi saya tertarik sih dengan omongan. Gimana nih? Enggak, omongan kamu tadi, anak muda. Ya, kita bilang anak muda lah. Masyarakat zaman sekarang itu lebih tertarik dengan apa yang pengen mereka lihat, lebih seneng ngomong apa yang mereka pikirkan gitu. Jadi kayak lebih kepada ego, tapi ya mereka jadikan itu sebagai sebuah pembenaran. Menurut gue ini benar kok. Ya udah terserah lu apa gitu. Nah, hal itu tuh yang harus sama-sama kita klarifikasi. Caranya gimana ya? Kita kasih tahu, bro, sis, guys, gitu. Menurut lo benar itu dasarnya apa? Itu pentingnya. Jadi ketika dalam obrolan, menurut gua benar kok. Oke bro, menurut lo benar, dasarnya apa dulu? Kalau gue dasarnya ini loh, fakta A, B, C gitu. Kalau lu faktanya apa? Kalau fakta lo hanya sebuah asumsi, berarti nggak bisa dong bilang lo itu benar. Nah, gitu. Benar. Aduh, ini narasumber yang Nagel quick thinkingnya sangat-sangat di ini ya, udah diasah banget ya sampai bisa. Sebenarnya apa sih? Belum kayak. Serius. Tapi ini serius deh, karena seseorang mempunyai kesadaran untuk berpikir bahwa kita cari dulu faktanya yang benar kayak gimana. Itu aja udah marvelous kalau di zaman yang sekarang ya, karena emang banyak banget hoax yang beredar. Sampai foto-foto lama tuh udah muncul lagi di framing lagi. Secara digital itu susah. Banyak gitu ya. Saya juga setuju tadi yang Nagel sampaikan bahwa sekarang juga masyarakat udah banyak yang pintar. Seharusnya ketika memang tidak percaya dengan satu media A, B atau C, itu bisa meng-compare dengan media-media lainnya. Dan di situ bisa tahu bahwa menurut versi A begini, B begini, C begini. Nah, nanti tinggal masyarakat aja yang bisa menerima atau tidak berita tersebut benar atau enggak. Gitu aja sebenarnya. Sebenarnya dengan banyak media digital, terus juga ada televisi sebagainya, sebenarnya ini memudahkan masyarakat untuk membandingkan apa yang memang menjadi pertanyaan masyarakat itu sendiri dan bisa mencari jawaban itu sendiri. Begitu. Nah, tugas teman-teman media di sini, kami berdua dan juga teman-teman media lainnya adalah yang meluruskan apa yang tidak benar begitu menurut masyarakat sendiri. Kan tadi seperti Nagel sampaikan bahwa masyarakat hanya ingin mendapatkan informasi yang mereka lihat begitu, tapi tidak tahu kebenarannya valid atau tidak kayak begitu. Nah, itu tinggal balik lagi tergantung masyarakatnya mau tidak meng-compare-nya lagi dengan informasi yang mereka dapatkan dengan banyaknya platform digital yang ada saat ini.
Begitu. Kalau misalkan dari netizen ya, sebagai seorang netizen nih. Kita kan- Saya juga netizen. sebagai seorang netizen yang budiman, Asik. Nagel kan bisa cari berita tinggal klik-klik, tinggal tik-tik aja kan. Tapi kan kalau sebagai jurnalis kan sometimes kadang-kadang kalian harus turun ke lapangan, harus benar-benar nyari sumber beritanya dari mana. Dan itu pasti requires physical endurance yang benar-benar harus dijaga ya selama ini, apalagi lagi pandemi kayak Betul. gini. Betul. Wah, ini Nah. Yasir suka keliling-keliling. Ya, kalau untuk seorang reporter, kebetulan saya sampai sekarang masih reporter. Semoga Ini segelas ya, profesional. segelas. Hah? Amin. Apa? Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Uh-uh. Mudah-mudahan apa? Iya. Kalau saya sih masih pengen tetap jadi iya. reporter soalnya. Mudah-mudahan apa yang diinginkan tercapai. Amin. Amin. Gitu. Apapun Amin. itu, ya. Amin. Kebetulan kalau masih di lapangan, sebenarnya pola peliputan yang diterapkan oleh stasiun televisi Kompas TV juga sudah agak berbeda. Ada namanya WFH, kita juga WFH. Jadi untuk mencari tanggapan dari sejumlah narasumber, itu tuh kita bisa minta dari video WhatsApp atau video yang dikirim dalam bentuk format apapun. Contoh kayak tolong dong minta tanggapan dari generasi milenial terkait dengan pandemi COVID-19 gitu. Saya nggak perlu ketemu sama Nagel gitu yang mewakili generasi milenial, tapi saya tinggal telepon atau WhatsApp, halo cantik gitu, tolong dong boleh bagi videonya gitu. Oh, beresnya gitu ya? Ya harus beres biar dia semangat bikin videonya. mantap. Gitu. Jadi nanti si narasumber tersebut tinggal mengirimkan video tersebut, dan video itu bisa langsung kita olah untuk dijadikan sebuah berita. Ya. Nah, formatnya sudah seperti itu sekarang, jadi tidak perlu ketemu langsung dengan narasumbernya. Tapi ada beberapa topik, ada beberapa hal yang kita harus ketemu sama narasumbernya. Kayak terakhir tuh aku ketemu sama wakil presiden ke-10 dan 12 Pak JK gitu. Mau nggak mau harus wawancara langsung, kan gak enak. Pak JK boleh nggak minta videonya? Nggak enak kan begitu, karena Bener. tergantung klasifikasi narasumber itu penting. Betul. Dan gitu. kedekatan antara kita sama narasumber. Gitu. Gitu. Itu juga penting karena berhubung beliau itu klasifikasi narasumbernya udah grade A, ya kita katakan Grade seperti A. itu. Jadi udah akhirnya mau nggak mau kita ke sana untuk melakukan proses wawancara. Tapi ingat, selama proses wawancara, selama proses peliputan, protokol kesehatan itu penting. Betul. Pakai masker, terus cuci tangan, jaga jarak. Nah, itu tuh benar-benar harus Benar. kita terapkan. Tidak hanya saya, tapi memang si narasumber waktu itu Pak JK juga menerapkan itu. Begitu, sehingga kita tetap sehat dan bugar. Betul. Asik. Namanya Yasir setuju banget ketika memang pengen membutuhkan salah seorang narasumber untuk hadir di layar Kompas TV karena kami berdua kerja di Kompas TV. Ini yang saya lakukan, beberapa pejabat publik, anggota dewan, contoh kayak gini. Jadi kita minta, kebetulan saya dekat dengan beliau begitu. iya. Jadi beberapa pejabat yang dekat kita bisa minta tolong, "Bang, tolong dong bikin video WhatsApp landscape." Kenapa kita minta landscape seperti ini? Tujuannya untuk agar pada saat di editing tidak ada blur kanan kiri. Kalau kita pakai seperti ini nanti Komposisinya Iya, sesuai iya, sama itu ada blur kanan bentuk kiri. TV gitu. Betul. Jadi kita landscape, Bang. Tolong dong pertanyaan apa? Kita jabari pertanyaan ini. Nanti beliau jawab berapa menit. Kita minta karena biasanya untuk bikin sebuah paket berita tuh kita sebutnya soundbite. Soundbite itu sekitar 20 detik. Itu pun udah cukup untuk mengisi satu paket berita. Nah, kita paling bilang aja 30 sampai 1 menit. Nah, kalau misalnya itu lagi bangun hubungan antara narasumber itu penting. Kenapa? Ketika lagi masa saat seperti ini nih, itu berguna banget. Ketika Bang, boleh nggak minta video WhatsApp? Karena kita kan juga ada jaga jarak, untuk ketemu narasumber juga dibatasin. Jadi minta tolong beliau narasumber kita untuk rekam sendiri. Dan biasanya zaman sekarang karena musim YouTube, vlog dan sebagainya, banyak pejabat publik yang udah punya tim sendiri untuk bikin video bikin tersebut. videonya gitu. Jadi itu juga Benar. memudahkan teman-teman jurnalis untuk mendapatkan sebuah informasi langsung ke orangnya. Gitu. Ini tadi kita udah ngobrol banyak, kita juga udah cerita dikit-dikit nih tentang kerjaan dan Ya. cara jadi jurnalis. Sekarang nih Nagel mau cerita-cerita aja deh nih. Oke, silakan. Boleh dong berbagi nih. Jadi kalau jadi jurnalis itu pasti dong ada suka dukanya. Boleh nggak nih berbagi nih? Gimana nih? Ada nggak yang lucu? Mungkin ada yang bikin, aduh gimana sih kesel gitu? Ada nggak? Kita mulai dari Mas Reza. Oke. Kalau Emang enak, sukanya kamu itu. duluan. Kalau sukanya banyak. Sukanya apa?
Kita pertama dapat informasi duluan, terus kenal banyak orang dari berbagai kalangan A, B, C, D, E, F, G, sampai Z. Oke. Terus punya kesempatan Kemana-mana. karena dulu saya pernah jadi wartawan RS1, jadi ketemu presiden langsung, makan bareng di meja Pak Presiden, naik pesawat pribadinya Pak Abu Rizal Bakri, alhamdulillah juga udah pernah. Makan bareng, main tenis sama Pak Abu Rizal Bakri juga udah pernah. Banyak hal-hal yang menguntungkan sebenarnya bagi seorang jurnalis, jalan-jalan dibayarin. Ya. Yo itu. Udah disebutin. Ini kayak jadi banyak gitu. Gini gak sih? Nah, kalau nggak enaknya jadi jurnalis, kalender itu hitam semua. Gak ada tanggal merah. Gitu. Dan saya hampir selama kurang lebih 8-9 tahun 7 kali kayak nggak lebaran. Jadi Masuk kantor kerja, juga, masuk kantor masuk maksudnya. kerja maksudnya. Ya itu tidak ada tanggal merah, itu dukanya. Jadi ya kumpul keluarga ya kita hold dulu kayak gitu sih. Terus apalagi kalau pengalaman yang nggak bisa dilupain dulu. Kalau misalnya teman-teman ingat, saya lupa di tahun 2012 kalau nggak salah 2013 tragedi Sukhoi. Oh iya. Kebetulan sahabat saya Ismi dari reportase Trans TV meninggal dunia naik Sukhoi. Seminggu setelah almarhum meninggal dunia dari kecelakaan Sukhoi, saya pergi ke liputan saat itu di salah satu hutan lindung di Jember. Itu masuk ke pedalaman hutan, saya lupa reportase pagi, untuk request reportase pagi itu liputan tentang alam. Nah, pada saat di hutan sinyal hilang, itu terjal semuanya. Saya pun tidak bisa dikontak, camper saya juga tidak bisa dikontak, terus juga driver saya juga tidak bisa dikontak. Kantor panik, ditakutkan hal yang sama dengan almarhumah Ismi. 3 hari saya nggak dikontak dan saya nggak mandi di situ karena air susah banget di situ. 3 hari guys, ya cuci muka doang, dia sikat gigi selesai ya kan. Tapi di kamera tetap gitu. Ya kan? Nah tapi itu jadi pengalaman buat saya, dan akhirnya ketika saya naik sudah dapat sinyal, saya kontak langsung orang kantor, semua masih banyak. Saya kontak orang kantor dan mereka akhirnya sangat senang ketika dapat kabar gitu, karena ini nggak bisa dikontak nih anak berdua sama kemana Mana gitu. ya mereka gini? Gitu loh. Jangan-jangan. Iya, jangan. itu kejadian yang mungkin jadi rame di Trans TV pada saat itu, karena kebetulan juga pas kejadian almarhumah Ismi di tragedi Sukhoi, makanya ditakutkan 2012. Jadi ditakutkan karyawan-karyawan yang lainnya juga mengalami hal yang sama. Itu yang ternyata banyak orang yang peduli juga sama kita. Nah itu dia, makanya lo peduli sama orang supaya orang banyak peduli juga sama lo, itu sih pentingnya juga. Hidup di dunia menurut gua nggak cuma jadi jurnalis gitu. Gila, bijaksana ya. Asik Karena duduknya di sana. Kalau di sini bijaksini. Ini teman-teman yang di sini receh semua ya. Jadi ikutan receh nih lama. Kalau Yasir pengalamannya apa Yasir? Sama sih. Gue yang nanya loh. Iya. Yang menyenangkan itu adalah jalan-jalan dibayarin kantor. Betul. Itu sangat menyenangkan kan. Keluar negeri kapan lagi kan, ke umroh gratis, alhamdulillah. Terus ke Amrik gratis gitu, jalan-jalan disanguin lagi. Betul. Ya kan sama tapi kantor. Lagi nggak gratis juga, kirim berita juga. Iya, kirim berita. Maksudnya kan bener. kirim berita juga. Kita tetap kerja tapi kapan lagi kan. Betul. Ke beberapa daerah di Indonesia. Kalau Indonesia alhamdulillah hampir semua kayaknya udah deh. Ya hampir semua udah. Kalau di luar negeri bisa jalan-jalan gratis tuh sukanya itu. Sukanya bener bisa dekat sama orang-orang penting gitu kan. Terus dukanya tadi sama seperti yang dikatakan Reza, tapi Reza lupa satu hal. Apa tuh? Kalau jadi jurnalis lu nggak akan pernah kaya, bro. Wih, Kaya secara finansial. Kaya secara finansial. Ini realnya seperti itu, karena jurnalis itu bukan sebuah pekerjaan yang akan mendatangkan keuangan yang banyak, money profit seperti kayak beda dengan ketika ada yang jadi marketing. Kalau di industri televisi itu kan ada namanya orang marketing atau sales marketing. Mereka akan bisa mendapatkan gaji yang luas, berkali-kali lipat ketika project mereka masuk atau segala macam gitu. Kalau tapi jadi jurnalis tidak seperti itu gitu. Cukup iya begitu, tapi untuk menjadi seorang yang kaya raya kayaknya agak susah begitu. Jadi tapi balik lagi sama passion yang tadi. Yes, gitu. Jadi balik lagi sama passion kamu, ketika itu sudah jadi passion kamu, itu akan membuat sebuah kebahagiaan yang tersendiri. Itu sih. Jadi selama berapa tahun ya, dari 2012 sampai sekarang berarti 8 tahun jadi jurnalis, saya nggak pernah tuh stres. Saya nggak pernah merasa
oh nih kerjaan mumet banget tuh, nggak ada. Karena kerjaan yang Stres karena kerjaan, Ya, stres karena Oke. kerjaan itu enggak sih gitu. Tapi kalau stres karena finansial ya begitulah ya. Tapi balik lagi gitu. Ini ada sebuah pilihan ketika kamu menghadapi antara passion dan juga realita di kamu kamu sejajarkan atau kamu dihadapkan dua-duanya bersama. Di situ kamu harus berpikir keras gitu. Mau mana yang harus kamu kedepankan? Kamu mau mengedepankan realita, oh gua orangnya biasa-biasa aja nih, gue nggak bisa hidup kayak gini nih. Oke, berarti kamu harus tinggalin passion kamu, tapi kamu bisa beradaptasi dengan kondisi ekonomi kamu dan mau untuk memilih profesi ini, ayo jalanin. Dan itu bisa membuat kamu lebih bahagia dan banyak membuktikan itu. Gue Reza yakin kita merasa bahagia dengan kondisi kita saat ini. Betul. Karena percayalah bahwa apapun yang kamu lakukan, kebaikan yang kamu lakukan pasti akan dibalas deh, walaupun balasnya nggak langsung. Betul. Gitu. Itulah yang selalu saya tekankan, berbuat baik itu nggak kayak makan cabai, bro. Iya, pedesnya Nggak kerasa langsung langsung. Gitu. Keren juga ya, berbuat baik gak kayak makan cabai. Iya, nggak langsung kerasa. Kalau Ya, makan nggak cabai langsung kerasa. langsung kerasa Ya kan? pedesnya, Nah, gitu. terus sama rezeki itu juga nggak melulu soal uang. Iya. Kita dikasih kesehatan, menurut saya rezeki. Saya dikasih teman-teman sahabat-sahabat yang baik, menurut saya juga rezeki. Saya bisa ketemu orang baru yang baik, menurut saya juga rezeki. Jadi saya berpikir adalah ya sebagai seorang jurnalis, kalau kata Yasir tidak menurut saya kaya, baik lagi kaya versi kalian seperti apa? Nah, itu nih penting banget nih buat generasi milenial, buat guys. Iya, buat guys. Sekarang versi kalian buat apa? Misalnya kaya karena punya rumah, punya mobil, punya semuanya, belum tentu mereka juga bisa dikatakan kaya karena ya baik lagi di atas langit masih ada langit, bro. Jadi udah lu berusaha untuk bersyukur aja hidup lo. Iya. Kelar semuanya. Bahasa kerennya aktualisasi diri. Asik. Itu bahasa kerennya. Ya tapi kalau misal mau nyicil harus hati-hati. Jangan kebablasan. Ntar nggak bisa bayar cicilan. Iya, Repot bener. ntar Jadi ini gitu. benar-benar harus stay positive thinking all the Yes, time. Ya mau betul. nggak mau, Perspektif. karena Betul, apa? setuju. Lu kerja lu di lapangan, lu fisik lu banyak digunakan, ya otak lu juga harus berpikir positif supaya apa? Nggak gampang sakit, nggak gampang capek. Iya, dan selalu happy. Gitu. Bener-bener. Ya, betul. Dari tadi Nagel ngobrol sama Mas Reza sama Mas Yasin, ini aura happy-nya terasa terus. Di sini juga. Semoga aura happy-nya sampai ya ke Betul. yang Amin. nonton. Amin. Aduh, ini gara-gara kita happy terus jadi nggak kerasa nih udah berapa lama ya kita ngobrol ya? Ya lama banget lah pokoknya. Perasaan baru 5 menit ya. Perasaan doang, tapi kalau lihat jam udah hampir sejam. Iya. Oh iya. Mm-mm. Wah, bener-bener Biasanya kerasa. ini berapa ini durasinya berapa nih kalau Di Nagel Space. di Nagel Space? Biasanya kalau sama guys-guys itu kita paling lama 45 menit. Tapi ini sama-sama teman-teman Gue berarti kita harus paling lama, bro. Udah paling Kita harus paling Ini lama. udah paling lama, Udah udah paling mau lama. sejam Jadi cuy. rekor. Itu udah paling lama. Biar diundang lagi. Oh iya. Diundang lagi atau enggak tergantung. Iya. Yang nonton berapa banyak. Makanya lupa di partai paling gue suka. Ya. Pak gue belum. Bentar. Nanti dipandu sama nanti dipandu sama yang punya acara. Gitu. Lanjut. Tadi pokoknya kita udah ngobrolin tentang banyak hal, mulai dari suka dukanya, mulai dari cara jadi jurnalis. Yang tadi harus yang pertama punya passion, kita juga punya confidence, kita juga harus memiliki positive thinking ya supaya nggak mudah sakit, nggak mudah lelah. And I think that's a really good message untuk teman-teman yang ada di luar sana yang pengen jadi jurnalis. Nah, karena berhubung kita udah di penghujung acara nih, bagian yang paling kita semua suka nih, jangan Banget. lupa teman-teman Oke. untuk Like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga di-share buat teman-teman sekalian semua supaya nonton Yes. Nagel Betul Space. sekali. Gitu. Mantap. I'll see you guys in the next videos. Bye. Bye.